eliminasi gitu ya. Pola eliminasinya apa? Nah, kalian misalkan dari setiap pilihan-pilihan yang disampaikan oleh audio nanti A, B, C, D, pasti ada satu kata yang mungkin familiar di telinga kalian, dan dengan satu kata itu kalian bisa mengguessing ya, menebak. Oke, menebak bahwa pilihan A ini bukan jawaban atau pilihan ini menjadi opsi jawaban. Jadi dengan kata-kata tertentu seperti yang kita latihan kemarin adalah bisa menjadi jawaban dan bisa juga menjadi bukan jawaban dengan satu kata yang kalian dengar. Nah, gunakan pola eliminasi. Pilihan A, oh pilihan A ini mungkin jauh, kemungkinan ini jawaban. Pilihan B, oh pasti bukan B, bukan jawaban. Pilihan C, pasti bukan jawaban. Yang D, oh mungkin jawaban. Nah, dengan pola eliminasi B dan C itu, dan kalian pilih A dan D itu, sudah menjadi kelebihan dalam menebak sebuah jawaban. Jadi tingkat benar salahnya itu 50% ya. Karena pilihnya antara dua. Jadi lebih mudah memilih jawaban dari dua pilihan ketimbang memilih jawaban dari empat pilihan. Oke, jadi gunakan eliminasi. Nah, kemudian fotografi ini kalian harus pertama ya kosakata ya. Kosakatanya harus ditingkatkan, latihan terus. Nah, kosakata ini tidak bisa dibantu sama orang lain, tapi harus dari kalian sendiri. Jadi bagaimana meningkatkan kosakata? Yang pernah dulu saya sampaikan, kalau benar-benar ingin bisa bahasa Inggris, ya kosakatanya harus ditambah. Minimal berapa kata? Sehari satu kata, nggak usah banyak-banyak. Sehari satu kata. Tapi diulang lagi, dilakukan secara rutin, gitu ya. Nah, jadi terus ada juga nanti dalam bagian fotografi ini ada bahas kata-kata yang mirip, gitu kan. Kata-katanya mirip, suaranya mirip. Ada juga kata-kata yang suaranya mirip, tulisannya mirip, tapi artinya beda, gitu ya. Nah, itu yang kalian antisipasi ya. Oke, itu bagian pertama. Nah, bagian kedua, question and responses. Nah, ini sangat penting buat kalian untuk memahami kata tanya ya. Kata tanya itu kan ada who, ada what, ada when, ada where, ada why, ada how gitu kan. Ada juga menggunakan yes no questions, menggunakan is, am, are, will, can, may, must, do, does, did, has, have gitu kan. Itu juga kata tanya. Nah, dengan telinga kalian harus familiar dengan mendengar kata tanya. Karena dengan mendengar kata tanya ini, dengan memahami kata tanya yang digunakan dalam pertanyaan, nah setidaknya kalian bisa menebak ya, kira-kira pilihan yang paling mendekati yang nyambung dengan kata tanya yang digunakan itu apa. Misalkan kata tanyanya who, kan? Pasti pilihannya adalah dengarkan saja ya nama orang atau nama sebuah posisi jabatan, itu juga orang kan. Nah itu ya. Kalau misalnya pertanyaannya menggunakan do misalkan. Oh, jawab soalnya tadi menggunakan do, berarti jawabannya pasti yes atau no. Saya tinggal pilih aja, tinggal dengar aja mana yang yes, mana yang no. Oh, ternyata dua pilihan itu dari dua dari tiga pilihan ada yes, ada no juga. Nah, berarti kan yang satunya yang nggak pakai yes atau no itu pasti salah. Berarti tinggal kalian menentukan pilihan terbaiknya, pilihan terbaik dari dua pilihan. Nah, lagi-lagi kemungkinan benarnya 50%. Gitu ya. Karena udah mengeliminasi yang sudah pasti salah. Oke. Jadi familiar dengan itu. Yes, no questions. Oke.
Uh, nanti saya harap kalian benar-benar memaksimalkan aplikasi yang saya share kemarin, yaitu English Test. Nah, itu adalah aplikasi untuk latihan, didengarkan aja. You just invest your time for 5 or 10 minutes every day. 5-10 menit kalian investasikan buat latihan, buat mengerjakan itu, pasti akan memberi dampak nanti. Ya, dampaknya bisa jangka pendek, bisa jangka panjang. Bisa dampaknya langsung sekarang pas ujian TOEIC, bisa juga nanti berdampaknya nanti belakangan. Yang namanya belajar itu pasti ada manfaatnya. Ya, oke. Untuk pertemuan kali ini kita masuk ke oh ya, sedikit review yang bagian ketiga. Bagian ketiga ini adalah conversation ya. Jadi percakapan. Percakapan ini berarti percakapan antara dua orang atau lebih. Nah, percakapan antara dua orang atau lebih, yang mana setiap percakapan itu nanti soalnya bisa 2, bisa 3. Jadi satu percakapan bisa untuk 2 soal atau 3 soal. Rata-rata sih 3 gitu ya. Nah, strategi untuk bagian ketiga ini, jadi pertama list soal itu pasti berurutan ya. Soal itu berurutan. Jadi kalian baca soalnya dulu ya. Jadi baca soalnya, kemudian sambil mendengarkan audio yang disampaikan. Jadi benar pahami soalnya. Soalnya itu tercetak di dalam kertas kalian nanti, atau kalau dipakai komputer berarti tampil di layar soalnya. Nah, tinggal kalian dengarkan pilihannya. Dan bagian ketiga ini, ketiga dan keempat, nanti jika kalian mendengarkan kata yang sering diulang-ulang, ya, jadi dalam dialognya diulang-ulang, terus di dalam pilihannya juga diulang kembali, nah itu bisa dipastikan itu bukan jawaban. Itu bukan jawaban. Misalkan ya, contoh kayak gini. Dialognya antara dua orang misalnya. Dia datang misalnya, sorry I'm late. I have to see my dentist. You said you see the dentist at 10 o'clock. Yes, the schedule is at 10 o'clock, but I have to wait for 1 hour. Nah, soalnya begitu. Ya. Nah, jadi terus pilihannya di bawah, soalnya di bawah, misalnya, what time does he or she see the dentist? Nah, pilihan di bawah itu mungkin pasti akan ada 9, 10, 11, 12. Gitu. Nah, kalau kita dengarkan percakapannya, dia mengulang kata 10, ada at 10, terus temannya lagi at 10, terus dia mengulang lagi at 10. Ada 3 kali misalnya dia mengulang kata 10, jadi kita mungkin akan cenderung memilih jawabannya yang 10, at 10 o'clock. Nah, tapi ada kalimat penutupnya, yes, the schedule is at 10, but I have to wait for 1 hour. Tapi saya harus menunggu selama 1 jam. Oh, ada menunggunya. Berarti janjinya jam 10, menunggunya 1 jam, berarti ketemu dokternya jam 11. Nah, kayak gitu. Jadi kalau ada kata-kata yang diulang-ulang, itu bisa dipastikan bahwa itu bukan jawaban. Pasti ada yang lain. Gitu ya. Itu bagian ketiga dan keempat. Kalau bagian keempat itu monolog ya. Dari monolog misalnya kayak pengumuman di bandara, pengumuman di taman-taman wisata gitu kan, pengumuman di tempat umum. Nah, itu atau di museum ada guide tour guide di museum misalkan. Nah, itu biasanya di bagian keempat, monolog ya. Nah, soalnya satu monolog itu soalnya ada 3 biasanya, rata-rata 3. Oke, kita masuk ke bagian kelima hari ini ya. Kita bahas masalah reading. Nah, reading ini reading yang mungkin bisa digunakan pakai strategi ya. Oke, saya share layar ya.
Oke, sebentar ya, sebentar. Saya mau ambil sesuatu dulu. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita masuk ke bagian kelima, yaitu incomplete sentence. Di bagian kelima ini bagian yang masih relatif muda ya. Masih relatif muda, karena ini bahasa masalah grammar-grammar yang pakai strateginya, asal kalian hafal polanya, paling kalian bisa menjawabnya. Oke, di bagian kelima ini kita akan bahas ada 11 poin ini ya. Ada verb dan tense-nya, ada subject verb agreement, ada word families, ada two word, ada transition, dan seterusnya. Ini akan kita bahas satu-satu ya. Bahas satu-satu. Oke. Kita langsung masuk ke preposisi ya. Masuk ke preposisi. Nah, preposisi ini kata depan ini ada kata-kata yang harus dihafalkan ya. Ini adalah preposisi, misalnya kata about, as, between, in, out, toward, above, at, dan seterusnya. Ini kata-kata ini perlu kalian hafalkan dan dipahami penggunaannya. Oke, karena soal-soal ini banyak menggunakan preposisinya banyak. Oke. Nah, preposisi ini dia akan bergandengan dengan kata-kata yang lain ya. Kita langsung masuk ke sini aja. Nah, ini ya fungsi preposisi ya. Jadi preposisi ini ada penggunaannya. Oke, di sini atau saya jelaskan dulu satu-satu ya. Oke, di preposisi ini misalnya about ini kalau dia berdiri sendiri itu artinya bisa tentang atau kira-kira. Mana dasarnya? Mana dasarnya adalah tentang. Misalnya kalau dia berdampingan dengan kata kerja, nah contohnya misal talk, nah maka talk about itu dia pasti kalau ada kata talk pasti dia gandengannya adalah about, talk about, gitu ya. Nah as ini bisa berarti seperti, bisa berarti karena juga bisa ya. Between ya, between di antara. Nah, bedakan di antara itu ada juga among. Tulisannya among, ya. Nah, apa bedanya dengan between? Antara among dan between. Between itu di antaranya diapit oleh dua benda. Diapit oleh dua benda ya. Maka di antara itu namanya di antara. Pakai between. Nah, kalau among di antaranya itu bukan diapit oleh dua benda.
Ada. Misalnya, di kelas AB, di antara kelas AB ada Hesti. Ada Hesti di antara murid-murid AB. Nah, posisi Hesti itu bisa ada di tengah, bisa ada di pinggir, bisa ada di pojok. Nggak penting adanya di mana, tapi di dalam kelas AB itu ada mahasiswa yang namanya Hesti. Nah, itu namanya di antara. Di antaranya among. Ingat kalau between di antaranya itu dua. Di antara diapit oleh dua orang. Oke. Nah, terus in ini kata preposisi yang selalu diikuti umumnya ya. Ini umum aja ya. Umumnya in ini itu untuk tahun, bulan itu pakai in. Misalnya in November, bukan pakai bukan on November atau at November, tapi in November. Atau tahun 2025 in 2025, bukan on. Ingat ya, bulan, tempat yang masih luas, ya masih belum spesifik itu pakai in. Misalnya in Jakarta. Nah, Jakarta itu luas, belum nggak spesifik. Maka tempat-tempat yang luas seperti itu menggunakan preposisi in. Di gitu ya. Di Jakarta berarti di-nya itu pakai in karena Jakarta luas. Kalau sudah spesifik, misalnya di kampus Jakarta Utara. Oke, berarti kalau spesifik di-nya itu pakai at. Oke. At yang ini ya. Jadi pakai at. Misalnya I study at LP3I North Jakarta Campus. Nah, jadi spesifik di kampus Jakartanya, Jakarta Utaranya. Itu pakai at. Nah, kalau masih umum pakainya in. Oke, out ya di luar, toward ya terhadap gitu ya. Above di atas. Nah, di atasnya ini, di atasnya misalkan dia tidak nempel ya di atasnya ya. Nah, kalau yang nempel itu misalnya buku di atas meja. Nah, bukunya nempel sama meja itu namanya on. Iya pakai on. Oke, kalau nggak nempel pakainya above. Oke, beyond. Tadi udah ya, add itu selain tempat yang spesifik digunakan juga untuk jam. Jadi kata depan jam, misalnya jam 12, at 12, jam 1, at 1, dan seterusnya. Oke. Sedangkan beyond di dalamnya, inside juga di dalam. Inside itu di dalamnya misalnya di dalam ruangan, itu inside. Outside berarti di luar ruangan. Under artinya di bawah meja. Oke. Jiva duduk di bawah meja. Jiva is sitting under the table. So gitu ya. Oke, under di bawah. Across artinya di seberang. Jadi seberang. Seberang itu kalau menggunakan seberang berarti ada jalan di tengah-tengahnya. Misalnya kampus Jakarta Utara, di seberang kampus Jakarta Utara itu ada Masjid Islamic Center. Nah, ada jalan antara kampus dengan gedung Islamik. Nah, itu namanya seberang. Kalau nggak ada penghalang, berarti pakai di depan, in front of. Ya. Oke, kemudian before ya sebelum, by oleh, kemudian bisa juga misalnya kata depan untuk waktunya yang tepat gitu ya, by 10 misalnya, you have to come to my house by 10. Jadi kamu harus datang ke rumah saya by 10. Jam 10. Nggak boleh lewat dari jam 10. Itu pakai kata by. Maknanya. Oke, into di dalam. Oke. Di dalamnya itu misalnya di dalam botol gitu ya. Into. Over melewati. Until, sampai. After, setelah.
behind, di belakang, down, di bawah, like, seperti. Di sini artinya seperti ya. As, lewat, up, di atas, against. Against ini berlawanan atau misalnya I stand against the wall. Ya, saya berdiri membelakangi tembok. Jadi berlawanan, membelakangi. Ya, below dan seterusnya. Oke. Kita langsung ini nanti bisa dibaca-baca ya kalau begini. Kita langsung biar nggak terlalu panjang. Oke. Jadi kata preposisi ini kita lihat dia untuk menjelaskan location, menjelaskan time, menjelaskan direction, verb dan seterusnya. Oke, location contohnya menentukan location. Beneath the table. Oke, di dalam meja, by the door, dekat pintu. At 12 Main Street. Oke, di jalan Main Street pakai at karena ada nomornya ya, udah spesifik. On Main Street. Oke. In London. Oke, kalau nama jalan pakai on. Jalannya masih umum, pakainya on. Kalau jalannya udah khusus, berarti pakai at. Khususnya di mana ada kata 12-nya. Ya, Main Street kan panjang. Pakai on. Oke. Nah, itu untuk menyerangkan lokasi, contoh ya. Nah, terus preposisi menjelaskan waktu, contohnya at, before, by, in, dan seterusnya. At itu untuk jam, at 10 o'clock. Before noon, afternoon, gitu ya. By tomorrow, nggak boleh lewat dari besok berarti. By tomorrow, berarti terakhir besok. Oke, in April, pada bulan April. In menggunakan untuk in digunakan untuk bulan atau tempat yang masih luas. Oke, kemudian langsung ke bawahnya. Jadi kata sifat ini, kata preposisi ini seringkali bergandengan dengan kata kerja. Nah, ini adalah jodohnya ya. Ini nggak boleh dipisahkan. Oke, kalau ada kata apologize, oke, apologize, maka selalu diikuti oleh kata for. Believe, oke, believe in, ya, believe in God, gitu, believe in God, gitu ya. Jadi nggak boleh believe on, believe for, gitu nggak boleh. Ini udah satu makna ya. Complain about. Nah, kalau kata complain harus diikuti kata about. Look forward to. Nah, look forward to ini selalu, ini satu paket ini ya. Pay for. Nah, kalau pay menggunakan kata for. Oke. Plan on. Rely on. Talk about. Think about. Nah, ini kosakata yang umum. Jika ada kata think about. Ya. Berpikir, memikirkan tentang, berarti think about. Talk about, dan seterusnya. Oke. Nah, untuk kata sifat, kata sifat juga itu udah jadi pakem ya, nggak bisa dirubah-rubah. Kalau kata ini harus diikuti preposisi apa dan apa. Misalnya kata afraid. Afraid itu harus diikuti oleh of, ya. Jadi afraid of. Jadi pasangan mereka afraid of. Kemudian apa lagi? Aware of. Carefully of. Different from. Nah, different itu selalu diikuti kata from, ya. Careful selalu diikuti of. Differ selalu diikuti kata of, dan seterusnya. Famous for, oke, pakai for. Talk about, happy about, ya. Interested in. Nah, interested selalu diikuti kata in. Ready for, oke, ready for. Oke, ready for play, gitu. Dan seterusnya. Responsible for, satisfied with, and tired of, worried about. Nah, itu adalah contoh-contoh. Ini kata sifat ini harus benar-benar harus dihafalkan, gitu ya.
Oke, saya kasih waktu 10 menit, oke. Ingat aja ini ya, kata-kata, preposisinya. Jam itu pakai at, before itu pakai misalnya noon itu pakai before, kalau di mana bisa pakai before, di situ bisa pakai after, gitu ya. Nah, bulan pakai in, terus nah ini yang penting verb sama adjektifnya bawah ya, karena ini satu satu paket. Apologize itu pasti menggunakan, for, believe, pasti ada in-nya di belakang, complain about, pasti ada about-nya kalau kata complain dan seterusnya. Oke, saya kasih waktu 7 menit ya, 7 menit coba buat ingat-ingat. Oke, 7 menit sebelum kita masuk ke latihan.